Boleh bahas pas ini? 1, 2. Oke, boleh cerita tentang film siapa nih film barunya? Cerita kamu berperan sebagai gimana? Terus ada perbaruan nggak sih yang pertama? Aku berperan sebagai Inggit, yang pasti teman-teman kalau udah nonton yang pertama tahu Inggit karakternya kayak gimana. Cuma perbedaan di sini adalah Inggit udah jatuh cinta sama Mas Arya dan dia harus menghadapi konflik-konflik rumah tangga yang selama ini dia nggak sangka-sangka. Kan selama ini dia cuma mahasiswi doang kan, nggak nyangka kalau rumah tangga tuh serumit itu. Nah terus karakter Inggit yang ceroboh, yang masih belum berpengalaman harus menikah sama seseorang yang udah matang dari segi umur, pekerjaan, gimana dia bisa menyesuaikan itu gitu. Pril, kalau dilihat dari trailernya ini Pril di sini tanda kutip lebih nakal ya, lebih garis dan lebih ganas gitu kayak. Ini seperti apa Pril, naikin kaki seperti itu, syutingnya keseruannya seperti apa? Ya sebenarnya jujur di My Lecture My Husband ini aku ya profesional aja berusaha mengikuti skrip dan apa yang sutradara mau gitu. Ya udah jadinya perannya kayak gitu dan aku juga ngerasa sepertinya umurku juga udah cukup untuk peran-peran seperti itu. Aku kan juga tahun ini udah 26 tahun. Mungkin waktu aku umur 19, 20 aku belum berani adegan-adegan kayak gitu. Tapi karena umur juga udah lebih dewasa, terus juga peran-peran yang aku dapet tuh nggak anak SMA terus lagi kan. Dulu kan anak SMA terus. Sekarang udah lebih luas, aku udah perannya nerima jadi istri, kuliahan. Jadi range emosinya dan adegannya juga jadi lebih naik gitu, jadi harus lebih berani gitu. Dan karena aku mencintai profesi aku sebagai aktor, jadi aku profesional aja menjalankannya gitu. Tapi seru banget dan deg-degan ya. Karena kayak ini di My Lecture My Husband pertama kali aku mengambil adegan-adegan yang menurut aku cukup berani. Karena aku sebelumnya nggak pernah mengambil adegan-adegan kayak gitu kan. Tapi ya karena ini adalah yang kedua, ya aku harus profesional menjalankan bagaimana skenarionya itu berkembang kan, dari yang pertama jadi yang kedua. Jadi ya udah dijalankan aja, deg-degan pastinya. Tapi agak surprise juga ternyata aku bisa gitu. Berarti pas baca skrip gak ada perasaan risih atau gitu ya, nggak ada ya Pril ya? Nggak ada sih, karena jujur setelah aku bicara ya, adegan yang angkat kaki itu itu improv. Oke. Keren ya improv. Aku terkesan nakal kalau aku bilang improv kan. Jadi aku kayak di skenario itu adegannya memang Inggit menggoda Mas Arya adegannya dan dialog-dialog gitu. Nah terus Pak Munti memberikan aku tantangan gitu. Ya udah cara lo godain suami gimana? Lah aku kan nggak tahu ya misalnya gimana ya godain suami, dan kostumnya bukan yang seksi gitu tapi kostumnya yang aneh gitu kan, yang pakai baju pink rok gitu. Pak gimana ngegoda cowok bajunya aja begini, terus dikatain kan sama Mas Arya kamu kayak Pokemon gitu, di trailernya kan kamu kayak Pokemon. Jadi gimana caranya aku membuat satu adegan itu bisa hidup, penonton bisa ngerti kalau aku tujuannya dan aneh kayak gitu untuk ngegodain suami, tapi dengan kostum dan penampilan yang gak mendukung gitu. Akhirnya udah lo nggak usah kasih tahu gue, surprise gue pengen lo kasih kejutan ke gue di sini nih. Wah itu aku deg-degan kan, gimana caranya ngegoda ya, aku bener-bener bingung banget lagi ngegoda. Akhirnya ya tetap komedi gitu ya Mas Arya gini-gini. Terus nggak tahu kenapa terlintas di otak aku, duh ngapain lagi karena belum dikat kan. Oke, beraniin deh gitu. Terus aku angkat kaki dan itu juga Kak Reza yang kaget gitu kayak oh gitu. Terus pas cut, wah gila lo berani gini. Tapi akhirnya itu ternyata menjadi adegan favorit sampai dimasukin di teaser, di promo, di trailer, dan ya aku bersyukur adegan itu bisa jadi hidup. Dan agak deg-degan juga ngelakuin adegan itu. Terus pas cut, nggak apa-apa gak sih tadi kayak gitu. Agak-agak kayak gitu ya juga, seru sih. One take oke itu kayaknya ya Pril. Itu one take oke dan semua orang, dan kagetnya Mas Arya juga nggak bisa diulang lagi tuh yang pertama, yang dia kaget aku berani ngangkat kaki gitu. Untung nggak jatuh ya, ngangkat kaki itu susah tau. Tanggapan Kak Prilly sendiri kan yang pertama itu kan sukses besar ya, nggak sampai dibawa ke season kedua itu kayak gimana? Apa yang pertama kenapa? Tanggapan Kak Prilly sendiri kan yang pertama season pertama itu sukses besar. Iya. Sampai sekarang bisa Yang kedua. keduanya. Nah sebenarnya kan lebih beban lagi nih, gimana kita bisa sesukses yang pertama atau lebih sukses gitu, jangan sampai nggak lebih sukses gitu. Kalau dari segi series atau dari segi produser pasti pengennya ini lebih sukses kan. Nah terus aku sih sebagai pemain melihat bahannya kayak skenarionya menurut aku ini lebih matang. Dari segi productionnya juga tadi Kak Reza bilang ini lebih naik lagi dari yang pertama, kostum, artistik, bahkan kamera yang dipakai juga lebih bagus lagi dari yang pertama.
konfliknya juga lebih banyak, nggak fokus di satu aja. Dan melihat respon penonton, kita belum tayang udah trending 2, dan trending pertama itu series dari luar gitu, dan udah tayang. Jadi kita tuh belum ada materi apa-apa, dan belum ada tanggal tayang udah trending 2 gitu, nggak turun-turun. Padahal nggak tahu apa yang ditonton ya, mereka cuma nontonin video-video BTS dan trailer yang beberapa detik doang gitu. Terus juga hashtag yang kita buat bareng-bareng udah 7 juta views. Jadi kayak dari segi number aku ngelihatnya ini memperlihatkan kesuksesan yang sama seperti season 1. Jadi leganya di situ sih. Jadinya excited banget karena aku yakin season yang kedua ini orang tuh pasti akan ngikutin nonton, karena di setiap episodenya tuh ada cerita-cerita yang bikin orang tuh nggak mau berhenti gitu.